wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa iman wa kafa bima miniman. Sob, ini ada surat dari satu selawati dan juga Pak Topeng ya. Topeng Taufan ya. Topeng Taufan di email saya, Pak, saya terlibat pinjol dan sudah saya galbay. Saya takut data saya disebar, apalagi kalau sampai pimpinan perusahaan tahu, saya bisa dikeluarin. Mohon solusinya dan pencerahannya. Oke, saya jawab langsung aja karena masalahnya hampir sama. Tapi yang saya lewati ini berat banget itu. Dan tadi saya bantu doa. Ini habis sholat malam, witir, doa. Jadi untungnya doa itu kalau kita mendoakan orang, insya Allah lebih manjur, lebih manjur gitu. Loh, buat saya gimana? Nanti insya Allah nanti orang-orang akan doakan saya lagi gitu. Jadi tambah manjur. Kalau saya doakan, kita saling mendoakan. Jadi itulah kumpulan doa itu. Dan jangan kemana-mana, terutama ke orang tua, minta doa sama orang tua. Oke, apakah ada masalah yang seberat si Selawati ini atau Topan tadi? Ini Selawati lebih berat katanya. Jadi judul hari ini, apakah masalah saya lebih berat daripada Anda? Selamat pagi Pak Ridwan, perkenalkan nama saya Sela, 24 tahun, domisili Bandung. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah saya meninggal 2 tahun yang lalu karena serangan jantung. Setelah ayah saya meninggal, saya berhenti kuliah dan kehidupan keluarga benar-benar berubah. Subhanallah, mudah-mudahan Mbak dikasih kebaikan, kekuatan, dan sabar ya. Itu biasa, ini kehidupan, dan jadikan ini perjuangan. Saya teruskan, satu persatu harta yang kami dijual, mobil, rumah, dan 1 sepeda motor. Hal ini bermula dari ibu saya yang memaksakan untuk membayar sewa toko dan memaksakan membayar cicilan mobil dengan peminjam ke orang lain. Nah itu dia, intinya gini, harus ada sifat qanaah. Qanaah itu cukup gitu. Jadi kalau kita memaksakan diri, pengen keinginan diri sendiri, pengen gengsi segala macam-macam, tidak mau rendah harga dirinya, pengen kelihatan hebat, punya mobil, punya apapun, ya jadinya gini. Jadi minjem, apalagi kalau pinjaman nyicil mobil dicicil, diribakan, walau luar biasa. Jadi yang dihisap bukan ininya, tapi hartanya untuk keberkahan usahanya Anda gitu. Sumber penghasilan aja berkahnya hilang, habis kalau udah hilang. Ya, saya teruskan, status syarat yang saya miliki adalah akte jual beli yang telah dijaminkan ke bank karena kebutuhan menyambung hidup dan membayar kontrakan. Punya tanah AJB pun sekarang ternyata dijaminkan ke bank. Di tahun kemarin pada saat pandemi, saya dan ibu saya kehilangan pekerjaan. Kami jualan apapun yang bisa kami jual, yang penting adik dan ibu saya sehat dan bisa makan. Masalah baru muncul ketika awal tahun ini, di mana saya harus kembali membayar rumah kontrakan yang saya dan keluarga saya tempati sebesar 15 juta. Tinggal di rumah kontrakan karena rumah kami dijual, lalu kami membeli tanah dan membangun dari nol sampai sekarang. Jadi mungkin mudah-mudahan yang ini tidak dipinjamkan lagi gitu. Membangun tersebut belum layak huni karena tidak ada dana untuk membangun. Balik lagi ke permasalahan saya, di awal tahun ini saya nekat berhutang di pinjaman online yang sebesar 4 juta. Oke, contoh ya tadi, dia bangun rumah belum layak. Kalau saya tempati aja meskipun belum layak, daripada Anda nyicil segala macam-macam kontrak gitu. Karena apa? Biar yang penting ada atap, yang penting kayak kemah aja nggak apa-apa. Pelan-pelan nanti dari uang hasil Anda itu perbaiki pelan-pelan. Itu yang dilakukan sahabat-sahabat saya. Dulu saya punya sahabat dari rumah kecil sekali, dia jauh banget di tengah sawah. Ya udah, akhirnya sekarang jadi bagus ya perumahan. Kenapa? Dia bangun sepetak dulu, yang penting hanya 1 kamar dia bangun. Jadi rumah tumbuh namanya. 1 kamar dia bangun, yang penting ada atapnya, tanahnya masih tanah biasa gitu. Ada gajian berikutnya lagi baru dia dirabat gitu. Berikutnya lagi baru dia bangun 1 ruangan lagi, dapurnya bangun lagi. Akhirnya selesai. Sekarang bagus rumahnya. Oke. Jadi orang ini, saya nekat berhutang di pinjaman online yang awalnya sebesar 4 juta rupiah karena benar-benar bingung harus gimana lagi kami keluarga saya bisa tinggal di rumah yang layak. Nah, itu dimaksakan juga gitu. Tapi ya itu kan jalan masing-masing gitu. Mohon maaf ya, saya sekarang meskipun saya kelihatan mampu segala macam-macam, motor saya aja, saya pakai motor ke masjid itu pakai, ada yang pakai Suzuki Pick, motor tua, satu lagi motor yang hanya tinggal tulang toh ini Kimco gitu. Direndahin orang nggak masalah. Jadi saya sudah benar-benar rasa rendah, terus rendah di mata siapapun biarin aja kalau orang rendahin. Jadi orang tidak ada rendahin lagi. Oh iya, meminta bantuan keluarga terdekat pun rasanya nihil karena keluarga ayah dan ibu saya tergolong keluarga yang kurang mampu
dan bergantung pada ayah saya semasa hidup ayah saya. Dari pinjaman online tersebut saya terus gali lubang tutup lubang dan melakukan pembayaran sampai akhirnya hari ini saya benar-benar depresi karena sudah tidak sanggup membayar dan depresi menerima tekanan desa yang terus-menerus mengancam dan meneror saya serta kontak darurat saya. Jadi kebanyakan orang-orang baru ini, orang-orang yang masih muda ini, kalau diangkat telepon DC dimaki-maki diterima, dimaki-maki diterima. Ngapain diterima? Stres. Nanti gini saya orang biarin aja. Jadi kalau semampunya Anda aja sebulan sekali diterima aja pada hari Minggu gitu pas Anda libur, terima boleh. Tapi terus nggak boleh. Terus ingat ya kontak Anda yang ini kalau bisa di nomor kontak itu tidak perlu ada kontak lainnya. Tidak perlu ada nomor telepon, bersihkan aja nomor kontak dan yang lainnya. Dan tidak perlu main sosmed dan gitu. Kalau mau ke sosmed ganti lagi dengan kontak baru lagi. Saya benar-benar tertekan sampai pernah mau melakukan percobaan bunuh diri karena merasa hidup saya sangat berat sekali. Bahkan tidur pun di samping saya ada pisau dan tali karena waktu-waktu saya benar-benar merasa ketakutan. Ya Allah ya Rabbi, jangan takut Mbak Sela, sabar aja, tenang. Kalau pinjol segala macam-macam itu tidak ada jaminannya gitu. Tidak ada jaminannya data Anda dipermalukan nggak masalah, biarin aja. Buang teleponnya, reset teleponnya, udah gitu ganti nomor baru, ya udah ulangi gitu. Yang penting ada catat tuh nomor-nomor ininya, nomor apa, minta aja ke mereka semua. Mohon dicatat. Jadi gini, ada satu teknik dimana kalau Anda udah bangkrut, tulisin surat bangkrut. Saya benar-benar sekarang sudah bangkrut, saya mohon nomor kontaknya Anda, nomor teleponnya, alamatnya, emailnya atau emailnya. Nanti ketika ada uang saya akan bayarkan pokoknya aja gitu. Untuk sementara ini saya tidak bisa dihubungi. Lewat email aja kita berhubungan, udah selesai. Dan menurut saya pun saya benar-benar ketakutan masalah ini pula berdampak ke pekerjaan saya yang tiap hari saya nggak fokus bekerja. Terlebih lah saya merasakan lagi saya punya pekerjaan, saya benar-benar ketakutan mengecewakan atasan saya. Gini loh, saya juga owner sob, Mbak Sela. Saya owner, saya punya perusahaan, saya punya karyawan dulu malah ratusan. Yang saya pandang dari karyawan saya kalau dia berbuat salah, yang penting dia minta maaf dan tobat gitu. Ketika dia sudah minta maaf dan Anda terampil, tidak mungkin kita membuang Anda gitu. Benar. Yang penting apa? Skillnya Anda gitu, dan ini Anda. Saya paling benci kalau orang meskipun pinter, jago bekerja segala macam-macam, ternyata dia penipu gitu. Tidak tobat-tobat, dia tipu menipu. Akhlak yang nggak bagus, nggak bisa so. Jadi nggak usah takut. Nanti nanti saya dikeluarin, nggak usah takut dikeluarin. Cari pekerjaan lagi. Jadikan pekerjaan itu Tuhan kita, jangan gitu. Saat ini saya sangat ingin membayar utang-utang saya kepada pinjol. Tapi dengan gaji saya yang jauh di bawah UMR sebulan hanya 2,5 juta, saya belum sanggup jika membayar semuanya. Terlebih saya harus menghidupi adik dan mama saya juga. Jadi tadi buatkan surat kebangkrutan gitu. Bahwa saya sekarang ini saya terlilit pinjol gini ini bangkrut bla bla bla. Tulis ini nama-nama pinjolnya. Hutang pokoknya berapa duit itu semua. Yang sudah Anda bayar berapa duit. Udah gitu minta ke mereka tembusin satu surat, banyakin sekalian. Udah gitu apa? Di-CC pada pinjol dan kawan-kawan gitu. Email ke mereka semua, minta nomor ini emailnya Anda, minta emailnya masing-masing atau minta WA kontaknya. Setahun 2 tahun ketika kita sudah bangkit kita akan bayar, tapi hanya pokok. Kalau nggak disetujui syukur, nggak disetujui ya udah nggak apa-apa, to the point aja. Dan Anda udah gitu apa, hilangkan nomor teleponnya, nomor handphonenya udah gitu Anda tinggal email yang baru aja, tunggu di emailnya aja. Jadi mereka kan email dulu. Jadi kasih note kalau mereka tidak email dan tidak memberikan jawaban, berarti kami mohon maaf kami tidak, berarti Anda sudah mengikhlaskan dananya gitu. Karena saya pun sudah membayar lebih ke Anda gitu dengan nyicil hutangan saya gitu. Terus jujur udah gak kuat banget saya diteror terus sampai saya menyakiti diri sendiri karena merasa gak berguna dibanding orang-orang sukses saya yang sedang menikmati karirnya. Gak usah takut. Jadikan kerendahannya Anda, kemalangannya Anda itu titik ini. Kalau saya pernah membaratkan ya, kalau Anda lihat YouTube sebelumnya, ketika saya tenggelam, saya pastikan diri saya sampai ke bawah gitu. Sampai ke dasar banget. Kalau udah sampai dasar baru saya naik ke atas lagi. Jadi udah gitu saya ditekuk, udah gitu naik. Berarti apa? Berarti ada tolakan naik ke atas gitu. Jadi dan Tuhan itu lebih suka ketika kita merintih gitu. Jadi Anda merintih aja di saat itu paling makjub gitu doanya Anda. Yang penting apa? Anda ikhlas gitu. Rincian hutang saya saat ini makin membludak, bener-bener nggak sanggup. Jangan lakukan lagi. Kur Mikro BRI jaminan AJB cicilan 550.000 sebulan selama 2 tahun baru terbayar 3 bulan. Nah kalau kur BRI ini yang 550.000 kan jaminan AJB ini harus diselesaikan gitu. Ini aja dulu yang didulukan karena dia ada jaminannya. Kredit Pintar 927.000 jatuh tempo 11 April, gak usah akademi, ada kami 1.200.000 gak usah. Nanti aja belah uang mie terus berapa duit nih? 1.300.000 ESI cash 1.353.000 terus 360 kredit 76
Ada pundi 1.900.000, bantuanku 1,3, UKU 1,8, pinjaman Go 1,2, Pinmas 1,8, pinjam 1,5. Mungkin kalau pinjolnya toh mungkin sekitar 30 jutaan sob. Cari yang pokoknya toh, surati mereka semua, tembusin aja nama-nama mereka karena satu pemilik kok. Mintain pokoknya berapa, saya minta ini karena saya udah bangkrut, saya hanya mau bayar pokoknya dikurangi oleh cicilan saya. Kalau Anda setuju silakan email ke email saya. Untuk sementara nomor saya tidak bisa dihubungi karena saya fokus pada pekerjaan dan saya sudah bangkrut. Mohon maaf dulu. Dari semua uang tonton saya yang benar-benar tidak sanggup bayar pada bulan ini karena gaji saya tidak cukup, nggak bakal cukup gajinya untuk membayar semua, bahkan untuk keluarga sehari-hari saya kebingungan. Jadi cukupkan untuk makan, sandang pangan Anda gitu. Saya benar-benar tertekan Kak, depresi banget, benar ingin bunuh diri. Nggak usah Mbak Sheila, saya akan doakan, tadi saya doakan. Cuma kalau bisa kasih nama ayahnya, almarhum ayah itu. Sedang berusaha membayar utangku walaupun mati-matian banget dalam kondisi yang tertekan. Aku hanya sharing dan tidak ada maksud apa-apa. Nggak usah. Dan saya mohon maaf ya, saya tidak bisa bantu. Banyak orang yang minta bantuan ke saya. Kayak boleh saya bantu 15 juta, 10 juta untuk bayar kontrakan, kos-kosan. Saya nggak bisa bantu. Kenapa? Saya hanya bisa bantu doa, saya hanya bisa bantu solusi. Karena kalau saya bantu, akan banyak orang datang lagi dan menganggap saya ini sebagai penolong kayak Tuhan. Nggak usah, saya nggak mau. Anda berhak untuk menyelesaikan masalah Anda sendiri. Terus tapi kayaknya percuma banget gitu hidup seperti ini. Apa orang lain ada yang punya masalah berat seperti aku? Enggak, yang di umur aku yang segini Kak, doain ya. Allah doain terus. Jadikan ini kebaikan sob. Jangan takut akan masalahnya itu. Mbak Sheila jangan takut, hidup harus qanaah. Qanaah tuh ngerasa cukup. Anda muslim nggak masalah bagi saya. Yang penting saya akan doakan untuk Anda, saya akan support Anda terus. Kalau bisa tinggalin nomor handphonenya di email saya, di emailnya. Nanti insya Allah dalam waktu saya akan telepon Anda. Saya mau jadi bagian sahabat Anda semua. Terus yang paling utama lagi, gak usah curhat kemana-mana, sama Tuhan aja gitu. Ke saya pun cukup sekali ini sini saja. Jadi ini kan menyelesaikan masalahnya gitu. Dan saya memang tidak terima curhat gitu. Dan saya ngobrol, saya nggak mau ngobrol yang lain. Hanya menguatkan aja. Kalau enggak Anda ikutin YouTube saya aja. Jadi jadikan rasa ini cukup, tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Udah gitu jadikan ini ikhlas, Anda harus ikhlas, Anda berjuang. Jadikan kalau saya niatkan jihad, niatkan ibadah itu. Dengan berniat ibadah insya Allah semua akan baik semua. Karena sekarang sudah mau subuh tadi kalau ini bagian dari ikhtiar ya. Jadi kalau saya tadi habis tahajud, taubat, witir, istikharah, terus hajat tuh sholat mohon keinginan ya dikabulkan sama Allah. Udah gitu witir tutup. Kalau bisa tambahkan dengan sholat tasbih 4 rakaat 2 salam. Jadi tasbihnya perbanyak ya, hampir 75 setiap rakaat. Anda ikut lihat aja tata cara buat sholat tasbih. Dan itu maklum sob. Saya mau subuhan dulu. Kalau salah saya pasti banyak salahnya karena saya banyak bodohnya juga. Dan saya bukan orang siapa-siapa. Kalau kurang saya pasti banyak kekurangan, saya gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.